kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional satuan lembaga PAUD pada mata kuliah kajian kurikulum PAUD. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kurikulum PAUD Universitas Negeri Malang yang diampu oleh Bapak Iwayan Sutama. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Monika Adventina Dewi Setiadi, nomor induk mahasiswa 19015029007, offering C9 PG PAUD. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan tentang kurikulum operasional satuan lembaga PAUD, di mana lembaga PAUD yang saya buat ini adalah lembaga PAUD Imajiner dengan nama Golden Star Kindergarten atau KDTK Golden Star, dan dokumen untuk menyusun kurikulum operasional lembaga PAUD yang saya buat adalah dokumen 1. Bagian-bagian dokumen 1 kurikulum satuan lembaga PAUD Golden Star Kindergarten ada 6. Yang pertama pendahuluan, yang kedua visi, misi, dan tujuan lembaga, yang ketiga karakteristik KTSP atau kurikulum, yang keempat struktur KTSP atau kurikulum, yang kelima kalender pendidikan dan prota atau program tahunan, dan yang keenam yang terakhir adalah SOP atau standar operasional pelayanan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan KTSP, dan dasar KTSP. Yang pertama adalah latar belakang. PAUD merupakan pendidikan awal bagi anak setelah mendapat pendidikan dari orang tua di lingkungan rumah. PAUD juga menjadi bekal dasar anak sebagai bentuk penyiapan sumber daya manusia atau generasi penerus bangsa. Maka diperlukan lembaga pendidikan anak usia dini yang mampu dan bisa untuk menunjang serta memberikan bekal yang cukup untuk perkembangan masa depan anak usia dini. Maka pada lembaga Golden Star Kindergarten ini memandang perlunya pengembangan kurikulum tingkat satuan PAUD yang dapat menunjang keberhasilan tingkat satuan PAUD anak usia dini. Pengembangan kurikulum ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini dan dapat menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Lalu yang kedua ada tujuan. KTSP atau kurikulum disusun dengan tujuan untuk pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk menyusun berbagai macam program layanan pendidikan, kegiatan pembelajaran, serta kegiatan yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua atau wali peserta didik terkait pelayanan pendidikan yang tersedia pada lembaga PAUD Kindergarten. Yang ketiga, dapat memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan terkait program-program yang ada di lingkungan pendidikan anak usia dini Golden Star Kindergarten. Dan yang terakhir, dokumen KTSP yang disusun sebagai dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan berkas-berkas. Selanjutnya ada dasar-dasar KTSP. Dasar penyusunan KTSP di lembaga PAUD Golden Star Kindergarten. Yang pertama adalah pedoman penyusunan KTSP tahun 2014. Yang kedua, Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagian yang kedua pada dokumen 1 kurikulum adalah visi, misi, dan tujuan, di mana visi, misi, dan tujuan ini merupakan bagian dari lembaga PAUD Golden Star Kindergarten. Visi dari lembaga PAUD Golden Star Kindergarten adalah terwujudnya lembaga PAUD yang terdepan, serta unggul dalam bidang teknologi dan seni, serta mencetak lulusan yang berbudi pekerti luhur, kreatif, produktif, dan berwawasan global. Terdapat 3 misi Golden Star Kindergarten. Yang pertama, membangun kebiasaan anak untuk memiliki sikap, budi pekerti luhur, kreatif, dan berwawasan global. Yang kedua, dapat menyelenggarakan pendidikan PAUD yang berbasis teknologi atau ipteks. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi berbagai pembelajaran untuk bakat dan minat anak serta bentuk pengembangan potensi anak usia dini.
Selanjutnya, tujuan dari kurikulum yang dikembangkan oleh Lembaga Golden Star Kindergarten juga terdapat 3. Yang pertama adalah terwujudnya generasi penerus bangsa yang memiliki sikap budi pekerti luhur, kreatif, dan berwawasan global. Yang kedua, menghasilkan kualitas pembelajaran yang bermutu. Dan yang ketiga adalah dapat mengembangkan potensi dalam diri anak secara maksimal dan terarah. Bagian yang ketiga adalah karakteristik KTSP atau kurikulum pengembangan. Kurikulum ini disusun terutamanya untuk mengembangkan kemampuan berwawasan global dan kemampuan seni anak usia dini. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu model sentra, di mana terdapat 4 sentra, yaitu sentra seni, sentra balok, sentra persiapan, dan sentra sains. Beberapa kegiatan yang ada di lembaga KBTK Golden Star antara lain kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dapat menunjang dan mengembangkan potensi bakat-bakat siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler ini bebas dipilih oleh anak sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Lalu ada Computer Day, di mana kegiatan Computer Day ini adalah kegiatan anak-anak menggunakan komputer. Yang ketiga, wisata bermain, dan yang keempat ada seni terpadu. Berikut adalah rincian-rincian kegiatan pada KBTK Golden Star. Setiap hari Rabu, 2 pekan dalam 1 bulan, akan diadakan kegiatan menu 4 sehat 5 sempurna, di mana pada hari Rabu, anak-anak akan diminta untuk membawa menu makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah ditentukan oleh sekolah, dengan tujuan anak-anak dapat menghargai makanan, juga dapat menanamkan pola hidup sehat pada diri anak. Yang kedua, setiap Sabtu, 2 pekan dalam 1 bulan, akan diadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat anak. Yang ketiga, wisata bermain. Wisata bermain merupakan kegiatan wisata sambil bermain yang disesuaikan dengan tema anak dan rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. Kegiatan wisata bermain ini tidak melulu harus pergi ke tempat wisata, tetapi juga bisa pergi ke lingkungan sekitar atau alam sekitar. Yang keempat ada Computer Day, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan 1 hari penuh anak akan beraktivitas menggunakan teknologi atau komputer. Anak akan belajar untuk bermain game, menggambar. Yang kelima adalah seni terpadu. Program unggulan berupa pagelaran karya seni, di mana karya seni ini adalah yang telah dilatih anak pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seni terpadu ini dilaksanakan 1 semester 1 kali atau pada akhir semester. Namun kegiatan karya seni individual akan dilaksanakan 3 bulan apabila kegiatan ekstrakurikuler anak sudah mantap untuk ditampilkan. Kegiatan seni individual itu maksudnya adalah ketika anak mengikuti paduan suara, lalu pada 3 bulan setelah anak-anak berlatih ekstrakurikuler paduan suara, akan dibuatkan pagelaran seni kecil di mana anak akan menampilkan paduan suara lalu disaksikan oleh orang tua dan teman-temannya yang lain. Bagian yang keempat adalah struktur KTSP. Struktur kurikulum lembaga ini diturunkan dari kurikulum prototipe 2022 PAUD dengan alokasi waktu pembelajaran 5 hari yaitu Senin sampai Jumat, dan kegiatan 1 hari pembelajaran dilaksanakan selama 90 menit atau 1,5 jam. Pada kurikulum prototipe menggunakan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Topik-topik pembelajaran profil pelajar Pancasila pada lembaga KBTK Golden Star. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak akan mempelajari tentang agama yang ada di Indonesia, cara dan sikap berdoa, dan cara menghormati orang lain. Lalu pada topik yang kedua yaitu mandiri, di mana anak akan dilatih untuk mengerjakan tugas sendiri. Topik yang ketiga adalah gotong royong, di mana anak akan menjalin kerjasama, terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah, bersama-sama dengan teman-temannya juga guru-gurunya di sekolah. Yang keempat, berkebinekaan global. Anak akan diajak untuk ikut mencintai produk dalam negeri, menerapkan dan mengamalkan Pancasila, serta berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kelima adalah bernalar kritis. Anak akan diajak dan diajari untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kreatif.
anak akan diajak untuk ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan seni. Kurikulum prototipe tidak menggunakan istilah KI dan KD, tetapi berubah menjadi istilah CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses untuk mengembangkan kompetensi utuh bagi siswa. Capaian pembelajaran atau CP pada jenjang PAUD terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau STEAM. Berikut adalah capaian pembelajaran beserta dengan topik pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum prototipe tahun 2022 untuk PAUD. Bagian yang kelima adalah kalender pendidikan dan peta atau program tahunan. Kalender pendidikan disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi pendidik, pengelola pendidikan, dan komite sekolah untuk menyusun kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Kalender pendidikan tahun 2022 merupakan acuan untuk menyusun kalender pendidikan pada lembaga Golden Star Kindergarten atau KBTK Golden Star. Berikut adalah tampilan-tampilan kalender pendidikan pada masing-masing bulan selama 1 tahun pembelajaran atau 2 semester. Diawali dari bulan Juli dengan tema diri sendiri. Dilanjutkan bulan Agustus dengan tema tanah air. Dengan puncak kegiatan pada tanggal 28 Agustus, anak akan mengikuti lomba-lomba kemerdekaan. Lalu bulan September, tema kebutuhanku, dengan puncak tema adalah Library Day. Library Day merupakan salah satu kegiatan guna untuk menunjang dasar-dasar literasi dalam diri anak. Lalu bulan Oktober, tema keluargaku dengan puncak tema pentas seni pertunjukan drama keluarga. Drama keluarga ini merupakan pagelaran kecil dan sederhana di mana akan ditampilkan oleh ekstrakurikuler drama yang akan dihadiri oleh orang tua wali murid dan peserta didik serta guru-guru di lembaga Golden Star Kindergarten atau KBTK Golden Star. Bulan November dengan tema lingkunganku. Puncak tema tanggal 27 November dengan kegiatan keliling ke lingkungan sekitar untuk mengamati tanah, air, dan udara. Bulan Desember tema tanaman dengan puncak tema seni terpadu atau penampilan seni anak-anak selama 1 semester. Pada semester 2, kegiatan diawali pada bulan Januari dengan tema binatang. Dan puncak tema tanggal 29 Januari yaitu kegiatan wisata ke tempat sapi perah KUD Batu. Yang kedua adalah bulan Februari dengan tema kendaraan, puncak tema wisata ke Museum Angkut Batu. Bulan Maret tema pekerjaan, di mana anak-anak akan menampilkan karnaval sebagai puncak tema tanggal 26 Maret. Anak-anak akan mengenakan pakaian sesuai dengan cita-cita mereka atau juga bisa menggunakan pakaian daerah. Selanjutnya bulan April dengan tema alat komunikasi dan puncak tema tanggal 30 April anak-anak akan mengirim surat di kantor pos. Bulan Mei tema alam semesta dengan puncak tema keliling sekitar untuk mengamati tanah, air, dan udara. Dan bulan Juni dengan tema rekreasi di mana puncak tema tanggal 18 Juni akan ada seni terpadu pentas seni pertunjukan anak-anak dengan tema rekreasi. Pada kegiatan puncak tema ini, anak-anak akan menampilkan semua berbagai macam aktivitas seni pada ekstrakurikuler yang telah mereka ikuti. Selanjutnya ada program tahunan, di mana program ini disusun oleh lembaga Golden Star Kindergarten atau KBTK Golden Star yang berisi kegiatan yang mendukung dan menstimulasi perkembangan anak, di mana program ini akan dilaksanakan selama 1 tahun pembelajaran.
Berikut adalah program tahunan PAUD Golden Star Kindergarten dengan isi nomor, capaian pembelajaran, bulan, serta kegiatannya. Ini adalah kegiatan pada semester 1 sampai bulan November. Dilanjutkan pada semester 2 dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Bagian yang keenam atau bagian yang terakhir adalah SOP atau Standar Operasional Pelayanan. Standar Operasional Pelayanan merupakan pedoman yang tertulis untuk mendorong dan menggerakkan lembaga PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana SOP biasanya berisi tata cara yang dilakukan oleh guru dan anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, di sini ada SOP PAUD secara umum lembaga Golden Star Kindergarten. Yang pertama, guru harus memastikan lingkungan belajar, baik dalam ruangan maupun luar ruangan, bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak. Yang kedua, kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan melalui bermain dan kegiatan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta dapat menstimulasi perkembangan anak. Yang ketiga, memastikan ketersediaan dan kesiapan alat serta bahan main dan bahan belajar yang akan digunakan oleh anak untuk belajar. Yang keempat, semua proses dan karya yang telah dikerjakan oleh anak akan dikumpulkan sebagai bahan untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Dan yang kelima adalah agar kegiatan pembelajaran dan bermain anak dapat berjalan dengan lancar, maka dapat disusun tata tertib yang penyusunannya berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak di lembaga PAUD. Sekian presentasi dan penjelasan tentang kurikulum operasional Satuan Lembaga PAUD Golden Star Kindergarten atau KPTK Golden Star. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.